Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu dan sahabat semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda atau keluarga Anda mengalami tekanan darah tinggi? Banyak orang bilang darah tinggi itu penyakit biasa. Tinggal minum obat, lalu selesai. Tapi, tahukah Anda, darah tinggi yang dibiarkan bisa menjadi pintu menuju penyakit yang sangat beresiko, seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Lalu, muncul pertanyaan besar, apakah benar dok, darah tinggi hanya bisa dikendalikan dengan obat? Atau ada cara alami yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tanpa harus bergantung seumur hidup pada obat-obatan? Ya, hari ini kita akan membahas tuntas dengan bahasa sederhana tentang cara menurunkan darah tinggi tanpa obat. Kita akan bahas bahaya darah tinggi, mitos dan fakta yang sering menyesatkan, dan tentu saja solusi sehat yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah setiap hari. Tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut silent killer, pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena sering kali tidak menimbulkan gejala. Banyak orang merasa sehat-sehat saja, padahal tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Ketika tekanan darah tinggi dibiarkan, pembuluh darah dipaksa bekerja lebih keras, lama-lama dinding pembuluh darah bisa rusak. Hal ini yang menyebabkan resiko stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kebutaan. Di Indonesia, hipertensi adalah salah satu penyakit kronis terbanyak pada usia 50 tahun ke atas. Banyak sekali lansia yang akhirnya bergantung pada obat-obatan setiap hari. Tapi, kabar baiknya, selain obat, ada cara alami yang bisa membantu mengendalikan tekanan darah, dan cara ini tidak hanya menurunkan angka tensimeter, tapi juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, hipertensi itu ibarat bom waktu. Dia diam-diam ada di dalam tubuh kita. Tidak terasa apa-apa, tapi bisa meledak kapan saja. Mari kita lihat bahaya yang sering tidak disadari. Yang pertama ada stroke. Tekanan darah tinggi membuat dinding-dinding pembuluh darah di otak mudah pecah atau tersumbat. Hasil bisa sangat fatal, menyebabkan kelumpuhan separuh badan, sulit bicara, bahkan meninggal mendadak. Banyak para lansia tiba-tiba jatuh di rumah karena stroke yang dipicu hipertensi. Yang kedua, serangan jantung. Jantung kita harus bekerja lebih keras melawan tekanan darah tinggi. Seperti pompa yang dipaksa bekerja non-stop. Lama-lama, dia bisa rusak. Itulah mengapa serangan jantung sering terjadi pada penderita hipertensi. Rasanya seperti dada ditekan batu besar. Napas sesak, keringat dingin keluar secara tiba-tiba. Yang ketiga, gagal ginjal. Ginjal bekerja sebagai penyaring darah. Kalau tekanannya terlalu tinggi, pembuluh darah halus di ginjal rusak. Lama-lama, ginjal tidak bisa menyaring racun dengan baik. Inilah yang menyebabkan banyak pasien hipertensi yang akhirnya harus cuci darah. Yang keempat, kerusakan mata. Hipertensi kronis bisa merusak pembuluh darah kecil di retina mata. Awalnya, pandangan kabur. Lama-lama, bisa mengalami kebutaan. Banyak orang kaget ketika penglihatannya hilang. Ternyata, penyebabnya bukan hanya katarak, tapi darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang kelima, demensia dan pikun. Tekanan darah tinggi juga mempercepat kerusakan sel otak. Lansia jadi lebih cepat pikun, sulit fokus, atau mudah bingung. Inilah sebabnya hipertensi disebut silent killer. Ia tidak membuat sakit kepala setiap saat, tapi diam-diam merusak organ vital, otak, jantung, ginjal, mata, bahkan otak.
Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita membiarkan darah tinggi tanpa pengendalian, sama saja kita menunggu datangnya bencana di masa tua. Banyak sekali mitos yang beredar soal hipertensi. Sayangnya, mitos ini membuat banyak lansia merasa aman, padahal sedang dalam bahaya besar. Mari kita bahas satu persatu. Apa tentang mitos hipertensi? Yang pertama, kalau tidak pusing, berarti tensi normal, Dok. Faktanya, hipertensi sering tidak menimbulkan gejala. Ada orang tensinya 180/100, tapi merasa biasa saja. Gejala seperti pusing, mimisan, atau sakit kepala justru biasanya muncul saat kondisinya sudah parah. Mitos kedua, darah tinggi hanya menyerang orang gemuk, Dok. Faktanya, orang kurus pun bisa terkena hipertensi. Faktor penyebabnya bisa dari stres, kurang tidur, pola makan asin, atau faktor genetik. Mitos ketiga, Dok, kalau sudah minum obat, boleh kan makan apa saja? Faktanya, obat hanya membantu mengontrol, bukan menyembuhkan. Kalau tetap makan asin, berlemak, dan jarang sekali berolahraga, tekanan darah tetap bisa melonjak drastis. Mitos keempat, minum jamu atau herbal tertentu sudah cukup. Tidak perlu obat lagi, Dok. Faktanya, beberapa herbal bisa membantu, tapi bukan pengganti total obat medis. Banyak pasien datang terlambat ke rumah sakit karena terlalu lama percaya dengan jamu. Akibatnya, tensi sudah sangat tinggi dan organ sudah mulai rusak. Mitos kelima, hipertensi itu wajar di usia tua. Faktanya, memang beresiko meningkatkan, tapi bukan berarti wajar dibiarkan. Tekanan darah harus tetap dijaga. Banyak orang tua yang tetap sehat karena rajin mengatur pola makan serta olahraga. Mitos keenam, kalau tensi normal, obat bisa langsung dihentikan sendiri ya, Dok. Faktanya, menghentikan obat tanpa pengawasan dokter sangat beresiko dan berbahaya. Tensi bisa saja tiba-tiba naik lebih tinggi dari sebelumnya. Biasa disebut dengan rebound hypertension. Jadi, jangan remehkan mitos. Kesalahan informasi bisa berakibat fatal. Yang benar, selalu cek tensi secara rutin. Jaga pola makan, kurang-kurangi garam, olahraga, dan ikut saran dokter. Karena darah tinggi itu seperti pencuri loh. Tidak terlihat, tapi kalau dibiarkan, dia bisa merampas semua kesehatan dan kebahagiaan kita. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja cara alami untuk menurunkan tekanan darah tanpa obat? Ada 7 langkah utama yang apabila dilakukan rutin, bisa menurunkan tekanan darah secara nyata. Yang pertama, kurangi garam secara bertahap. Garam adalah penyumbang terbesar hipertensi. Garam membuat tubuh menahan air sehingga darah dalam pembuluh meningkat tekanannya. Rekomendasi WHO hanya sekitar 1 sendok teh garam per hari atau sekitar 5 gram, termasuk dari makanan olahan seperti mie instan, kerupuk, kecap, atau makanan cepat saji. Cobalah kurangi garam sedikit demi sedikit. Tambahkan rasanya dengan bawang putih, jahe, atau rempah agar masakan tetap bisa dinikmati dengan enak. Yang kedua, perbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah kaya akan kalium yang menyeimbangkan natrium dari garam. Kalium membantu otot pembuluh darah lebih rileks sehingga tekanan darah bisa menurun.
Contoh makanan buah dan sayur yang paling bagus ada pisang, alpukat, bayam, kangkung, jeruk, pepaya, dan semangka. Usahakan setengah piring setiap kali makan adalah sayur, dan jadikan buah sebagai camilan pengganti gorengan. Yang ketiga, minuman sehat pengganti kopi atau teh kuat. Air putih menjaga hidrasi, mencegah dehidrasi yang bisa menaikkan tekanan darah. Air kelapa muda mengandung elektrolit alami, terutama kalium yang menurunkan tensi. Teh hijau atau teh herbal punya antioksidan yang tinggi, sementara chamomile atau sereh menenangkan saraf dan mengurangi stres. Wedang jahe atau kunyit asam membantu peredaran darah dan memberikan rasa hangat yang alami bagi tubuh. Minum segelas air putih sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Yang keempat, olahraga ringan dan teratur. Olahraga membuat jantung lebih kuat, sehingga bisa memompa darah lebih efisien. Jenis olahraga yang aman untuk para lansia ialah jalan kaki 20-30 menit setiap harinya, senam ringan, yoga, pernafasan, atau bersepeda santai. Tidak perlu langsung berlama-lama untuk memulai olahraga. Cukup dengan 10 menit lalu tambah durasinya. Yang penting, konsisten. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Kelebihan berat badan membuat jantung harus bekerja lebih keras, sehingga tekanan darah cenderung naik. Penurunan 5-10 kilo saja sudah bisa memberikan dampak besar pada stabilitas tekanan darah. Kurangi porsi nasi, ganti dengan nasi merah atau singkong rebus. Yang keenam, mengendalikan stres. Stres bisa memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol yang meningkatkan tekanan darah. Cara sederhana saja, tarik napas dalam 3-4 detik, tahan sebentar, hembuskan berlahan, lakukan 5 kali saat merasa tegang. Aktivitas seperti berdoa, beribadah, bermeditasi, atau sekedar mendengarkan musik juga sangat membantu mengendalikan stres. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Lansia sering sulit tidur, padahal kurang tidur membuat tubuh lelah dan tensi cenderung naik. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam, hindari kopi atau teh kafein sore hari, dan biasakan tidur di jam yang sama. Dengan 7 langkah ini, tekanan darah bisa dikendalikan secara alami. Bahkan, seringkali dokter akan mengurangi dosis obat jika pola hidup pasien sudah benar-benar berubah. Kadang teori terasa rumit, jadi mari kita sederhanakan dalam bentuk tips sehari-hari yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Bangun tidur, minum segelas air putih hangat, lalu lakukan peregangan ringan atau jalan kaki 10 menit di sekitaran rumah. Hindari makanan instan atau asin. Pilih buah segar, oatmeal, atau ubi rebus dengan teh herbal. Perbanyak sayuran dalam piring, misalnya sayur bening atau lalapan segar. Ganti camilan asin dengan pisang atau pepaya. Minum air kelapa muda atau teh hijau hangat, bisa juga lakukan pernapasan relaksasi selama 10 menit. Makan lebih ringan, hindari terlalu banyak garam dan gorengan. Sebelum tidur, minum segelas air putih hangat dan matikan TV, gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur, agar pikiran lebih tenang. Kalau tips sederhana ini dilakukan setiap hari, perlahan-lahan tekanan darah akan lebih stabil. Yang terpenting bukan hanya menurunkan angka pada tensimeter, tapi membuat tubuh lebih sehat secara menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian, darah tinggi bukanlah penyakit yang bisa dianggap remeh. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus bergantung sepenuhnya pada obat. Dengan pola makan yang benar, minuman sehat, olahraga, istirahat yang cukup, dan pengelolaan stres, tekanan darah bisa dikendalikan secara alami. Mari kita jaga kesehatan bukan hanya untuk memperpanjang umur, tapi agar hidup kita lebih berkualitas.
bisa bercanda dengan cucu, beribadah dengan tenang, dan menikmati hari tua dengan sangat bahagia. Ingat, video ini bersifat edukasi ya, bukan pengganti saran dokter. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, selalu konsultasikan dengan tenaga medis yang ahli dan profesional untuk pengobatan terbaik. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.